Saya beli ayam negeri yang bulunya jarang. Berarti Ya, Kenapa? itu alasannya apa? bulunya jarang. Itu saya jadiin ayam cemani, Pak. Untuk Di pilok. Gila. dengan karir sedemikian panjang, lucu. Ini kalau gua nih, kalau kayak gini gua nyalek. Iya, Udah, memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Ya mungkin Nih. ke arah itu insya Allah, Pak. Nah, ini. Ya mungkin ke arah Kan? itu. insya Allah. Nih, Ya, kan? Gua ke bilang. arah itu insya Allah, Pak. Oke, nih senang sekali nih hari ini Pak Jo. Wah, luar biasa. Suatu kehormatan Siap. tiba-tiba kita kedatangan seorang yang Ya. Kurt Cobain. Ya. Kurt Cobain, Nirvana, Aduh. Nirvana. Oh, gitu. Ini kayak begini. Cuman kalau misalnya Akbar bilang satu kehormatan, gua rasa memang itu satu kehormatan yang paling tertinggi. Iya. Nah, karena gua kan selama main komedi, gua juga sebetulnya kan bintang film luar gue. Oh, dulu nonton Gua film pernah luar. main film Titanic. yang benar. Titanic. Nonton nggak? Oh, nonton, tapi aku nggak nonton teniknya. Nonton. Nggak Titanic. Iya. Gua nggak nonton teniknya. Iya, benar dia. Itu aja. Tanya doang. Gua tuh main. Main di situ. Cuma mungkin memang scene gua itu nggak selalu tampil, nggak nongol ke Ke darat. permukaan. Ke Oh, permukaan. Oh, di bawah. Di bawah aja. Ikan duyung. Gua jadi cumi-cumi. Cumi. Jadi cumi-cumi. Tapi Aduh, nih Bang kayak Opi hadiah, nih. hadiah cumi-cumi. Nih. Coba-coba. Teh manis pakai gula. Iya. Cakep. Di depan gua manis kelakuan kayak serigala. Minum sekutang, Iya. makan kismis, minum sekutang. Oh, cakep. Cakep. Ya nggak? Iya. Makan kismis, minum sekutang. Iya. Ya nggak? Makan emping di rumah tukang sunat. Oke. Wah, kalau Opi Kumis di mana aja orang tahu ganteng. Iya. Cuman begitu lihat dari samping kayak kue donat. Aduh. Cakep. Orang memang terkenanya atau spontannya melihat Pantunnya sesuatu jadi itu. pantun. Jadi begini sebenarnya. Di budaya Betawi itu pantun itu kan memang satu apa namanya tuh disebut Satu budaya lah. satu ya. budaya. Jadi memang kita kayak palang pintu. Palang pintu, betul. Mau datang ke rumah pengantin, kita ngelamaran. Oke, Terus palang. mau masuk palang pintu ya. Kita mesti pantun dulu gitu. Jadi akhirnya memang kita sama pantun udah cukup akrab nih orang-orang Betawi gitu. Udah menjadi keseharian lah pantun ya. Nih, Gitu. Bang Opi kan taunya nama saya itu Opi Kumis. Iya. Sebenarnya nama aslinya siapa? Gue nama aslinya di nama KTP itu Mukhtar Lutfi. Apa? Mana? Gak ada tampang. Gak ada tampang-tampangnya. Iya. Nah, Gue cuman disingkat tulisannya. Jadi Nggak sakit-sakitan tuh. Maksudnya dikasih nama bagus gitu biasanya anak-anak kan nggak kuat. Ini Iya. namanya keberatan nih gitu. Iya. Sakit-sakitan dulu. Jadi sebenarnya yang bikin akte aja setengah nggak percaya. Ini namanya siapa? Bang Iya. Opi, Mukhtar Lutfi. bener. Mukhtar Lutfi itu beranaknya di rumah sakit. Iya betul. Ini yang tukang bikin akte mungkin komedi juga ya. Iya. Emang gua model bagaimana? Lu kan model lu kayak dikeremin ayam. Kata dia nih. Cuman gue sih gue terima aja lah ya. Iya. Terima aja lah. Mungkin memang udah gue selama main apa namanya? Komedo. Dengan muka Komedi. Iya komedi. Jadi gue bersyukur loh dengan muka begini loh. Karena gue main sinetron, alhamdulillah nggak pernah main cium-ciuman. Karena muka. Jadi dengan muka kita terhindar dari persoalan Hal-hal iya, betul yang juga. negatif ya. Oh jadi Anda lakukan itu di luar syuting. Iya. Iya benar-benar. Mana tadi yang Iya, benar? ada. Nama KTP-nya bener Jadi nggak nih? Mukhtar. Jadi disingkat tuh. Mukhtar Lutfi. M Lutfi. M-nya itu Mukhtar. Oh iya. Mukhtar. Bener Mukhtar Lutfi. M. Iya, Lutfi. Lutfi. Iya. M Lutfi. Sebentar. Nih. Ini foto waktu muda ya? Lah. Ya, itu ya, pokoknya nih foto waktu muka gue belum turun lah. Belum longsor. Iya. Tapi ini masih ini. Iya, masih. Tapi Tapi wajah buronnya tuh ada ya.
Jamburannya tuh ada ya. Iya. Boleh pakai topi ya? Iya, pakai topi. Foto KTP boleh pakai topi. Iya. Kan biasanya suruh lepas semua. Sebetulnya tadinya suruh lepas, Pak. Iya. Cuma begitu ditembak tak backlet. Iya. Mantul. Iya. Ya, jadi akhirnya kita mau nggak mau Pak pakai peci deh, Bang Opi, daripada nyusahin kelurahan lo dikata gitu. Itu kayaknya lampu, pengaruh lampu. Nah, tapi gini, masa ini? Iya. Coba nih lebih lanjut. Ya. Saya Pak, sebetulnya Orang maksudnya gini. Pakai aja Pak. Iya, Pakai aja. Pak. Pakai. Saya di Susah rumah. ngeditnya. Saya di rumah aja, Pak. Iya. Selalu pakai topi, Pak. Karena kalau saya nggak pakai topi, Ciluk Mbak sama anak saya pasti sakit panas, Pak. Si Anak saya sendiri Ciluk Mbak nangis. Tapi kalau saya pakai peci putih, peci hitam, Ciluk Mbak ketawa. Saya bilang kok ini pala gua angker banget ya. Kayaknya kayak ada bekas makam apa di sini saya nggak gitu, Pak. Kadang-kadang. Mau minum apa? Nongkrong Saya sini. teh manis aja lah. Teh manis. Enggak ngopi. Saya ngopi kadang-kadang. Ngopi kumis dong nanti. Iya, gitu, Ini Pak, kan iya. ngopi kumis, Iya, bukan ngopi kumis. Teh manis ya? Teh manis. Oke, Siap, terima kasih. siap, thank you. Nggak apa-apa ya gelasnya hijau ya, meskipun situ agak biru. Ya nggak apa-apa lah. Nih, jadi nanti ada yang satu yang mau ditanyain tuh nanti Iya. nih. Iya, Yang iya, banyak orang nggak akan nyangka, nggak akan tahu tentang apa yang sekarang Bang Opi ya. Iya, betul. Tadi Mokhtar itu dari mana? Jadi gini, emak gue itu dulu, ini kan emak gue orang yang hidup di tahun 40-an nih. Aduh, makasih nih. 35 tahun, 1935. Jadi dulu tuh demen nonton. Setengah 8 Iya, maksudnya. Kenapa? 1935 tuh. Bukan, maksudnya Tahunnya, lahir, tahun, ya, Pak. tahun. Tahun lahir. Oke. Tahunnya. Jadi sekarang kan ibu gue tuh umurnya, emak gue tuh umurnya 82 tahun. Sebentar. Tahun lahir tahun 19 Oh, kalau 82 tahun berarti dia lahir tahun berapa, Pak? 1935. Iya. Oh, satu TK sama di Ponorogo ya? Satu TK. Iya, dia 19 Oh iya. Sama. 1825 dia setengah 7. Kalau sana. Cuma beda 1 jam. Iya, beda 1 Iya sih. jam. Kalau dulu itu kan nggak ada musik-musik keren Pak, band-band gitu nggak kan ada. kayaknya jarang ya. Nggak ada. Paling kalau ada juga mungkin zaman Smoke and the Water ya Pak. Iya, betul. Ya, The Purple, Led Zeppelin The Rolling gitu. Stone ya. Cuma ibu gua kan karena dia di kampung jadi dia demen lagu-lagu Rolling Door, bukan Rolling Stone. Kali aja Rolling Door digituin. Lu Rolling Door digituin aja dinyanyiin. Kretek. Jadi dia demen Kretek. itu lagu-lagu Melayu Pak. Lagu-lagu Melayu zaman-zaman lagu Mas Abi. Iya. Dulu ada seorang pemain kicrik, Pak. Dia kalau udah main kicrik itu musik apa aja masuk dia. Kicrik itu apa Iya. sih? Ah, Oh, kicrik. tamborin. Main Iya. kicrik. Itu dia kalau main kicrik, Pak, sampai jatuh masih berbunyi. Si kicirikannya saking Sama orang-orangnya, Pak. Jadi duduk terus aja. saking meresapinya. Iya, Legend ya. Itu nggak apa-apa sih sapinya. Kalau sapinya, kalau meresapi kan, Bukan meresapi. ya kan, saking meresapinya kan. Menghayati. Oh, Iya. kirain gua ngomongin meresapi. sapi. Ya kan ngomongin meresapi. kicirikan. Oh iya. Jadi orkes itu emak gue demen kalau nonton dan dia kayak orang ya, pemain kicrik bener-bener menjiwai. Siapa sih namanya? Itu dibilangin. Namanya? Bang Lutfi. Oh, Bang Lutfi. Lutfi. Iya tapi Mokhtar Lutfi gitu. Gue namain anak gue. Ntar nih kalau udah kandungannya waktu itu mungkin Kandungannya apa aja tuh? Masuk ke 4 tahun ya usianya. Kandungan apa aja jadi maksudnya ini ada NA2-nya. kalau dia lahir nanti Oh, lahir. kandungan. kandungan, Ya. oke. Kandungan. Hamil. Ah, Berapa iya. bulan tuh waktu itu? Ya belum, baru mulai nyidam-nyidam barangkali ya. Oh. Di tahun 1957 apa? Iya. Saya kan sekarang 66 nih, Pak. Sekarang udah nggak kerasa ya, udah 66. Berapa usianya? 66 Pak. Kayak baru 65 ya, nggak kelihatan ya? Bedanya setahun. Ya lumayan dikit lah. dong. Dikit, Betul. Iya, temen nggak Mesti kelihatan kayak- kalau Iya, 66 kayak juga. umur 60 50 root gitu. ini Oh, iya. 66 tuh bener-bener lagi mateng-matengnya. Nah, bukan dikasih nama Mukhtar Lutfi. Jadilah saya Mukhtar Lutfi. Dinamain. Nama Mukhtar Lutfi itu dari pemain Kicrik. kicrik-kicrik. Lalu jadi Opi itu tadi ya? Nah iya jadi Opinya tuh- kalau Betawi kan gitu Pak, Mukhtar Lutfi, Pi-nya? Pi gitu Jadi kan. Opi. Opi.
Opi dari Lutfinya. Jadi karena dulu kan belum punya kumis, nggak mungkin Opi kumis dong. Opi Kicrik, ya kan dulu kan? Ya kalau misalnya belum ada kumis, paling jadi Opi Kicrik. Aku Gitu. jadi namanya Opi Kumis. Kumis itu dikasih sama Bang Haji Deddy Miswar. Oh. Kayaknya kalau lu Pak nama Haji. kalau lu nama Opi Ferdian nggak cocok sama muka. Tadi kan nama gue saya udah pakai Ferdian loh, Pak. Opi Ferdian nggak cocok. Dia Opi Perkeong deh. Gimana lu, jangan lu kecakapan itu. Orang Iya benar sih, emang. komedian Ferdian. Lu Bukan nggak cocok, nggak tahu malu juga. iya sih memang. Masa muka begini mau keren-keren juga. Iya. Nah, udah namain aja Opi Kumis deh. Opi Kumis. Ah udahlah nggak apa-apa lah, Opi Kumis lah. sih. Namain. Jadi dah tuh di kredit title. Itu tuh sinetron atau film atau apa? Sinetron. pada Sinetron. waktu itu, iya. Lorong Sinetron. Waktu. Oh, Lorong Waktu. Yang setiap bulan puasa tuh. Iya. Dulu tuh sebelum PPT. Oh, sebelum PPT. Lorong Waktu dulu. Sebelum PPT. Katanya sempat juga ke lorong Casablanca nggak dia? Enggak, itu kan film horor dong. Iya. Itulah akhirnya mulai tuh Opi Kumis. Opi Dan Kumis. kayaknya bawa hoki ya. Ya kayaknya memang mungkin kalau dibilang bawa hoki mungkin juga ya. Tapi kumis ini sebetulnya Allah kasih ke gue nih memang satu keberkahan karena ini nutupin kelemahan saya, Pak. Loh, dulu. Ini gue kalau nggak ada kumisnya, Pak. Kalau gue ngaca dari samping gitu. Ini bibir gue kayak oplet Salemba, Pak. Iya. Oplet Salemba itu nggak ada starternya, Pak. Iya. Dia diengkol dari depan. Iya. Ya. Agak majuan berarti ya. Iya, diengkol dari depan, kalau mesinnya panas, radiatornya nggak diisi. Mesinnya dikiprit aja sama air. Dia adem sendiri, Pak. Gitu. Iya. Dikiprit aja gitu. Iya, benar. Iya, itu aja. Iya, itu. Dulu tuh Bang Opi sebelum terjun ke dunia komedi atau dunia hiburan lah. Dulu tuh pekerjaannya Bang Opi tuh apa? Gue pernah jadi kuli bangunan 1,5 tahun. Kuli bangunan. Iya, kuli Terus bangunan. keahliannya apa dulu Bang Opi? Jadi gue ngaduk semen aja, tukang kenek. Bukan ahlinya. Bukan ahlinya, Tapi jadi yang kenek, nyampur si itu. nyampur. Oh, itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Di daerah mana tuh? Di daerah Kalibata. Terus Lu yang dulu bangun rumah gue. Pantesan roboh. Pasti dia mau nuduh tuh dia. Serius ini? Iya serius. Benar. Nah terus abis dari kuli bangunan gue coba jualan sendal kulit. Sendal kulit. Nih sendal kulit. Yang Jogja itu. Bukan, yang model gaya Betawi itu. Oh, yang kayak Betawi ya, iya. Nah kayaknya mulai gue jualan sendal tuh terus terang aja dosa gue banyak di situ. Kenapa? Harganya. Gue kalau beli sendal di tukang di agen itu gue belinya yang udah dipisah-pisahin yang paling jelek, Pak. Oh, yang buat di retur reject-rejectnya. Yang reject. Gue beli selalu sepasangnya cuma 12.000, Pak. 12.000. Tapi gue ngambil yang reject yang kanan sama kanan. Loh. Jualnya di kereta malam, Pak. Tuh. Jadi orang nggak tahu ya? Nggak tahu. Bang Opi pernah nggak? Orang kan kalau jalan gini, ini kalau kanan sama kanan dia jalan. Tega lu lihat orang enggrang. Loh, Kalau gue, Pak, dia jual kanan dan kanan. Karena ada tersisa di rumah kiri sama kiri dia. jadi gue berpikir Kalian yang jual saya kirim. iya tuh. Kalian berdua sekongkol. Jadi gue berpikir bagaimana caranya dapat duit. Nggak memikirkan itu. Gue anggap ini lucu-lucuan aja gue pikir. Gue naik kereta abis maghrib, ya. Maghrib Betawi itu enak keluar. Bahasa yang Betawi itu maghrib. Maghrib, bukan maghrib kekerenan. Maghrib. Nah, gue bawa itu sendal abis maghrib naik kereta. Kira-kira udah isya, gue mulai gerilya di dalam kereta. Kereta yang Itu jurusan sini kan? Kalibata Bogor. Kalibata Bogor. Yang selalu gue keluarin yang kanan. Oh. Begitu dia buka sepatu mau jajan Cobain yang dulu, kiri, nyobain. kalau nyedengin apa-apa, Pak, jangan yang kiri. Yang kanan. Pertama kurang baik. Masa mulain dari kaki kiri. Iya. Dia masuk akal nih. Iya. Ini agama nih. Dia selalu pakai kanan karena dalam hati gue nih kanan dua-duanya. Ini sendal yang gue jual. Masuk, sedang ya katanya. Berapa, Bang? 25, Pak. Murah banget. Iya, saya udah malam pengen pulang. Jadi saya tinggal 4 obral. Bapak mau ambil 4-4-nya boleh nih. Dalam hati gue 4-4-nya lo ambil deh. Kali 2 berarti kan 4-8. 8-8-nya kanan dalam hati gue. cuman gue sih relax aja jualnya. Dibelilah sama dia. 4-4-nya. 4. Yang sebelah juga boleh dong saya 1. Habis tuh Pak 4. Oh iya. Habis. Ini kalau dia masih ada orangnya panjang umur, dia nonton. Ini sekarang mungkin gue udah disumpahin nih, Pak.
Mungkin ya kalau dia masih ada orang. Iya. Begitu gue turun hitung masukin duit dalam hati gue, lu pakai tuh kanan lu. Saya udah gak berpikir, Pak. Gue sih berpikir bagaimana caranya gue dapet duit aja. Kan begitu terjual nih, duit diterima harus cepet-cepet turun dong. Gue mesti turun langsung. Ntar dibuka lagi nyangatu. Wah habis gue. Gue turun begitu kereta jalan, lu pakai tuh kanan lu. Masa lu buka bentar di jalan lu aman. Besok saya nggak jualan lagi. Tempo berapa hari baru saya jualan lagi. Oh gitu, ada jeda, Ada jeda. Udah ganti penumpang. Iya. Udah ganti penumpang. Jamnya juga gue nggak samain. Iya. Gue tahu ini jam 8 mau kereta mau ke Bogor. Besok jam 8 gue ambil keretanya mau ke Manggarai, Pak. Jadi nggak bakal ketemu tuh orang. Itu melakukan itu berapa lama? Gue kira-kira jalan 7 bulan tuh. Lumayan loh, Pak. Berarti berapa orang yang kanan semua? Kenapa nggak nyoba yang kiri semua gitu, kenapa? Enggak, jadi kebetulan memang dia ada banyak pisah-pisahan kanan-kanan. Gua ini kok enggak bagus-bagus itu kanan semua, Pak. Adek, gue panggil Adek padahal itu masih muda. Iya. Oh, tapi dijual, Pak. Ya kalau mau ambil aja 39 kan kanan lu. Ya udah murah, Pak, murah. Tadi sebenarnya gue pengen maki-maki dia karena jual kanan semua. Kenapa? Begitu lihat ceritanya kita maki-maki orang pabriknya tadi anjing banget itu. Karena dia yang memberikan peluang untuk orang berbuat dosa. Dia Jual nggak kanan salah. semua. Dia nggak salah. Dia masih anak-anak. Masih anak-anak, Pak. Saya bangsa Oke. umur 19 tahun, 20 tahun lah. Itu 7 bulan. Setelah itu setelah jualan sendal itu terus Ya di beralih polsek ke lah, di profesi yang polsek mana? lah. Saya jual Polsek enggak saya pernah. jual enggak ya? ayam, Pak. Jual ayam. Nih jual ayam lucu, Pak. Kampus. Bukan. Ayam benar. Enggak, Ayam benar. Ini ayam juga kanan semua. Ayam. Ayam kan nggak ada kanan kiri. Pak, ini terserah ini mau dibilang Jualan ayam praktek, ini ya, Iya, ayam enggak. potong. Saya beli ayam negeri. Oke. Yang bulunya jarang. Oh, berarti Iya. Itu Alasannya apa? bulunya jarang. Itu saya jadiin ayam cemani, Pak. Untuk Di dia pilok. Gila. Bang Opi dulu kriminal banget ya. saya kacau, Pak. Saya kacau. kriminalnya ngeselin itu. Udah gitu, Pak. Saya beli paling berapa duit? 6.000 perak. Udah gede. Itu kenapa harus yang bulunya jarang? Karena kan jadi saya nggak nyabutin lagi, Pak. Ada waktu mau dipilok. Iya. Saya pilok tuh, Pak. Tipis aja. Dia ada datang kan dia selalu buat ritual. Iya, ayam tumbal, cemani itu. Iya, tumbal. Selamatan gitu-gitu. Oh ini ayam cemani, Dek. Iya nih Pak, ayam cemani. Oh, kok duduk aja? Dalam hati gue, emang pahanya kaku. Kan gue bilang, Dipilok dia jadi kaku. Pak, nggak bisa jalan Pak. Saya bilang, nggak bisa jalan. Enggak, tapi seger Pak. Emang begini aja nih ayamnya. Kalau habis makan gini. Ini cemani. Iya. Cuma, saya bilang cuma ini nggak 90% Pak. Emang kenapa? Karena lidahnya masih merah. Karena kan lidahnya bisa gue pilok. Nggak bisa. Kalau gue pilok mati Pak. Iya, mati. Mati. Jadi ini nggak mahal dong. Tapi buat ritual yang 90% bisa Pak. Yang penting ini masih turunan cemani. Jengger-jenggernya hitam. Kuku-kukunya hitam. Cuma lidahnya doang. Cuman problemnya ini cemani yang ini hitamnya tuh hitam dop. Pilok Bukan glossy. Bukan glossy. Bukan dop. Iya emang harus dong. Ayam di air beras ya. Finishingnya dop. Kalau beli 6.000, saya bisa jual 45.000, 50.000 Pak pada waktu itu. Gede banget untungnya. Makanya dibawa sama tuh orang. Berarti bisa kaya dong kalau misalnya jual. Tapi kan kalau saya lihat keluarganya kan banyak yang miskin. Cerita keluarga Cemani itu kan Cemara. Tapi itu kan kalau sendal, tadi itu kan ketahuan karena langsung dipakai. Iya. Nah itu bakal ketahuan kalau dari mana? Kalau nanti? disembeli ya? Kalau dipotong. Dipotong ketahuan. Darah. Ntar pada waktu direbus, pasti itu pilok itu kalau dipilok kena air panas Pak, itu pilok yang di kulit naik kan? Iya, nyoplok itu, pilok kan kena. Tapi kan kalau kemudian direbus kuahnya jadi hitam. Maaf, ini cemani perawon. Ini jadi begitu Pak. Yang penting lu udah beli, lu udah bawa pulang deh.
Tuh saya. Berapa minggu saya nggak jualan lagi. Itu Wah, saya Pak. Bangor saya Pak. Saya bangor Pak. Tapi maksudnya tuh di antara kenakalan itu ada kreativitas walaupun ada itu kelucuan. Iya, maksudnya. Iya. Tapi emang udah udah ada bakat ngelucu nggak? Kok tiba-tiba jadi seorang komedian, kesenian Betawi? Saya jadi gini. Kita nggak berasa, kadang-kadang kalau kita ngelucu di temen yang bilang. Iya, betul. Kitanya nggak berasa. Iya. Oke. Lu lucu banget kalau cerita, lu jadi pelawak aja lu gitu dari teman ke teman pernah ceritain. Masa segitu aja lucu gitu. Didorong lah, akhirnya masuklah kita ke sanggar Bapak Firman Muntako, komedi tuh. Oh, zaman dulu tuh. Pos kota Sanggar ya? Betawi Firman Muntako, yang pos kota ya benar. kota. Masuk situ, baru kita belajar komedi Betawi apa segala macam di situ. Akhirnya gabung sama yang grupnya Pak Jarwo tuh Diamor ya? Oh, Diamor. Saya pernah diajak jadi bintang tamu di situ. Belajarlah ngelawak sama Bang Komeng, sama Rudi, Jarwo, pada itu kan. Oh, Sama jadi Mamo. sebelumnya udah ketemu sama mereka? Udah kelompok ketemu, mereka itu. Oh. udah ketemu. Cuman kita lebih ke teater Betawinya kita dalamin iya, di situ iya, lenongan gitu. Berarti Bang Opi kalau waktu dulu tuh ngafalin naskah juga nggak? Nah, gue kalau ngapalin naskah itu kalau lenong kan jarang, kita banyak kan improvisasi. Oh, berarti hanya garis besarnya Garis gini ya? besarnya aja. Nah, kalau kita main di sinetron Para Pencari Tuhan sama Pak Haji Iya, Dedi, itu kan harus. udah kita langsung kayak di IKJ, Pak. Iya. Ngapal naskah. Apalagi didikan sama Bang Haji. Oh, iya. Pak Haji, Deddy Mizwar mau kan harus. Lo nggak usah improv nih naskah udah lucu, Iya, gituin betul. aja sama dia. Berarti emang selama ini pencapaian sampai saat ini berarti awal dari otodidak semua? Iya, otodidak semua kita improvisasi apa Tapi segala macam. banyak yang membentuk seorang Bang Opi ya sebenarnya ya. Kayak misalnya Pak Haji Dedi. Haji Dedi ya. terus sama si apa namanya Boneng tuh guru teater modern Boneng. Yang Bonengnya. film Dono? Iya yang giginya tinggi. iya, Dia. Gue teater modern ikut dia namanya teater Pelangi dulu. Berarti total sudah di dunia kesenian ya? Iya. Berapa tahun udah? 35 tahun ada udah. 35 tahun ya. 40 tahunan lah. Ya berkecimpung Berkecimpung di dunia. ya. Di dunia kita Hiburan pentas ya. di Bulungan, pentas di tim segala macam tuh sekitaran tahun-tahun segitu. Udah maksudnya selama menjadi profesional tuh hampir 30 35-an lah ya. Sampai 40 lah. Iya. tahunnya. Dan sekarang berkeluarga, anak, Saya anak 9, cucu 8. Istri? Istri ya satu sebenarnya Pak. Oh, istri satu. Cuma 1A, 1B. Blok. Ada bloknya ya. Satu A, satu B. Cuman saya termasuk orang yang ya tetap kita harus bersyukur kalau saya ini Pak. Mungkin orang saya nggak pernah merasa diri saya jelek loh Pak. Loh iyalah. Kalau saya jelek mungkin bini saya nggak 4 Pak. Iya betul. Tuh kan empat berarti Iya istrinya. berarti saya Iya. ganteng. Empat istrinya. 4 saya. Kalau bisa 5 dia kayaknya 5 deh. Kalau Kayaknya sih. kalau buat lanjut kayaknya saya udah enggak Pak. Udah kekenyangan saya. Ya udah apa namanya? Maksudnya laki-laki gini Pak. Laki-laki perempuan itu sebenarnya nggak harus 1, 2, 3 dan 4 nggak harus. Iya. Satu juga kalau kita udah ketemu pas, Iya. udah klik, selesai Pak. Pas apanya sih maksudnya? Ya pas. pas ketemu, Oh. Jadi kalau Bang Opi itu sebenarnya bukan hanya di masalah seks aja gitu, Bukan. Tetapi ngerasa kita dihargain Iya, gitu ya. dihargain. Kita datang terus kayaknya dia sesuai Iya. dengan yang kita butuhkan Iya, gitu ya. jadi maksudnya gini, kalau suami dapat duit 5.000 perak, itu dia nggak harus. Kadang-kadang kan perempuan ada lakinya dapat duit 5.000 perak, itu bibirnya monyong dari depan ke dapur, Pak. Panjang banget ya. Maksudnya omongannya dia tuh. Perumpamaannya masih Tapi maksudnya omongannya udah, terus ngomel. ini daripada digerebek ibu-ibu, udah nanti ada yang dilanjut lagi nih. minum. Ya, Minum dulu, Pak. Minum dulu. Oke. Kalau mau nambah ngomong. Iya, siap. Kayak tambah gula, tambah air. Karena kalau untuk tambah ganteng udah nggak bisa. Nggak mungkin saya sih. Mungkin. Iya. Nggak mungkin Jadi saya. cuma Enggak, bisa tambah gula. Bang Opi juga nggak terlalu berharap sih. Seperti yang diungkapkan ya tadi gitu ya. Tapi kalau saya sih memang Pak orangnya, saya udah bilang sama Bapak, saya orang nggak pernah merasa jelek. Oke. Karena saya satu contoh keyakinan saya, kenapa saya merasa diri saya keren. Saya pernah naik bis Pak.
Saya naik, kebetulan bangku yang saya naikin kosong. Jadi dalam hati saya mudah-mudahan yang naik anak SMA atau gimana, lumayan buat saya ajak ngobrol. Nggak lama mobil jalan di stop, saya lihat, aduh nenek-nenek. Naik tuh nenek. Dalam hati saya biarinlah, pahit-pahit dikit, yang penting perempuan kan Pak. Maksudnya buat ngobrol lah. Iya buat ngobrol. Ya. Nggak lama itu perempuan jalan, tuh nenek mobil jalan, dia nyolek saya. Bang, abang Aliando ya? Kata dia nih. Kan nggak mungkin dong gue ngaku. Gue bilang, bukan, saya Opi Kumis nih. Oh, Opi Kumis gitu. Kan udah ngerti gue pikir. Jalan lagi tuh mobil, dia negor lagi. Namanya nenek-nenek kan. Aliando pasti cuman sombong aja. Bukan, saya Opi Kumis. Oh, penasaran. berarti kan ngerti. Tapi dalam hati gue loh, nanya sekali lagi gue ngaku nih. Daripada gue pusing, nggak lama mobil jalan, dia nanya lagi. Nggak boleh sombong, kan saya sering nonton Aliando. Ya udah Bismillah lah, gue ngaku lah. Iyalah, Bismillah lah, ngaku lah, biarin lah. Dia paksa, gue pikir. Iya saya Aliando, kenapa nih? Aliando? Iya kenapa nih? Kok nggak mirip ya? Itu Pak, saya. Iya. Oke. Iya. Gitu. Yang saya kagum dari Bang Opi ini bisa banyak pelawak itu lucu banyak, tapi untuk bisa survive itu jarang. Maksudnya tidak semua bisa survive. Maksudnya jangka waktu tempuhnya itu panjang. Dan Bang Opi termasuk panjang. Mulai saya di rumah nonton TV acara udah ada Bang Opi sampai sekarang sampai jadi bintang tamu punya acara sendiri. Bang Opi masih terus survive. Masih ada aja. Rahasianya apa ya? Gini aja, yang penting kita nih dalam hidup Pak, bersyukur aja Pak. Bersyukur. Jadi kan gini, kita ini kan hidup. Tapi kan Bang Opi rambutnya nggak ada, ngapain bercukur? Bercukur. Bukan cukur Pak, syukur. Ini lucu. Dengan karir sedemikian panjang, lucu. Ini kalau gua nih, kalau kayak gini gua nyalek. Udah memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Ya mungkin ke arah itu insya Allah Pak. Nah, ini. Ya mungkin ke arah Kan? itu. Nih, Ya, kan? ke arah itu insya Allah Pak. Oke, berarti di mau istilahnya gini. Berarti Di Bang dunia Opi, entertain mau nyari apa lagi sih udah oke, mentok Iya. gitu. jadi sekarang ini Bang Opi lagi menjurus untuk menjadi anggota hewan. Dewan. Dewan. Iya, Dewan. Bapak mungkin waktu ngomong dewannya ngadep sini. Karena Bapak tadi ngomongnya ke saya jadi hewan. Sini, jangan lihat saya dulu. Serius nih? Ya. Apa yang mendorong tiba-tiba Bang Opi punya Begini. keinginan? Saya bukan saya anggap pencalekan itu satu pelarian loh Pak, enggak Pak. Cuma kan saya lihat daerah saya nih. Saya lihat daerah saya. Mohon maaf, tinggal di daerah. Saya di daerah Cililitan Condet. Oh, Jakarta Timur. Yang wangi dulu tuh. Ya betul. Minyak wangi itu. minyak wangi dan itu situ emang kulinernya gila-gilaan, makanya ada festival. Iya, jadi saya nggak Condet. pernah nganggap pencalekan itu satu pelarian. Umpamanya sepi syuting, nggak gitu Pak. Justru selagi rame. Iya, jadi saya ngelihat nih gimana caranya ya kalau mau ada ide gini, tapi gue bisa Wujudkan. Oh ya bisa mewujudkan, bisa punya suara gitu. Iya. Oh dengan cara ini aja, boleh juga nih pikir-pikir kan. Di situ ada UMKM ya Pak, yang perlu harus dimajuin. Iya. Ada sanggar-sanggar yang perlu harus dimajuin. Ada perkumpulan ibu-ibu yang punya prestasi bagus cuma kurang maju. Panti-panti pijit. Bukan. Nggak ada. Panti pijat di situ jarang. Enggak ada. Orang Bang Opi kalau nyari nggak di daerah situ lah. Dia pasti ke tempat lain. Ke barat ya. Oh jadi memang ini ya, memang ada kegelisahan terhadap kondisi masyarakat. Berapa lama di sih situ. tinggal daerah situ? Kenapa? Berapa lama Condet? Saya di Condet Lama juga ya? Kalau di Condet saya udah 9 tahun Condet aja nih. Iya. Tapi kalau saya di Cililitan dari beranak Pak. Daerah Cililitannya justru dari Bang Opi dulu, Dari awal ya. Udah terus pindah ke Condet. Condet udah 9 tahun gitu. Saya jadi di Jakarta. Paham lah daerah situ. Paham. Saya mau tanya, itu perkebunan dukuhnya tuh di mana sih? Kok terkenal duku Gini Condet? Pak, ini memang mungkin anak muda sekarang nggak pernah ngerti. Sebetulnya di Condet masih ada pohon duku Pak. Cuma kalau orang dulu itu dia manjat duku Pak, harus dipanjat, bener-bener dipanjat. Terus duku ini kan punya ranting. Iya, Pak. ranting Ini buahnya ada 10. buah-buahnya, iya betul. Ini ada 5, ada berentet gitu. Iya, kalau anak sekarang kan Pak dorong-dorong pakai galah jatuh. Jatuh satu-satu. Itu duku nggak bakal mau berbuah Pak.
Nggak bakal mau berbuah. Masa? Benar. Jadi dia mesti Harus dipotong. Pakai gunting. Guntingnya juga itu mesti diasah Pak, tajam. Jadi nggak boleh sampai, jadi di guntingnya krik gitu. Harus bener gitu ya? Jalurnya juga dilihat. Jadi nanti dia putik yang lain Bisa kembang tumbuh lagi. Karena kalau salah, begitu udah dipanen, tumbuh lagi. Iya. Betul, iya. Iya, biar jadi nanti jadi tunas baru dia. Iya. Anak sekarang kan main sodok aja Pak. Iya. Terima jadi. oke stres ya. Kalau disodok-sodok dia stres nggak mau buah lagi. Kalau dia punya ranting di sini kan dikit nih, patah sininya, nggak bakal dia di batang ini numbuh lagi. Jadi Pak Opi ini mau memperjuangkan nasib duku di sana atau gimana? Bukan. Bukan lagi cerita dukunya. Kalau- Dulu soalnya terkenal duku condet. Saya nggak perjuangkan duku. Kalau duku masa bodoh deh Pak dia mau numbuh. Iya. Saya nggak ada pikiran di situ. Menyuarakan apa nih? Iya. Yang UMKM. kira-kira Iya, itu? UMKM, cuman Ibu-ibu terus yang tadi tuh yang iya. Terus punya prestasi. Iya, saya pengen gitu di daerah Cilitan tuh ada satu wadah, misalnya kursus menjahit gratis. Jadi Menjahit dari kemiskinan maksudnya. ya, pokoknya Untuk apa kan banyak udah sekarang banyak yang pakai permak kayak lepis gitu. ya. Iya. Maksudnya gini, kan di Condet itu kan tuh Pak banyak kebaya tuh Pak. Oh iya yang benar. orang jual-jual baju Adat. baju gamis, Gamis, perempuan. oh, iya. Nah, itu alangkah baiknya kalau di Condet itu ada satu wadah untuk ibu-ibu yang tidak bayar belajar jahit itu. Ada guru. Itu saya pengen banget. Ini pengen jahit? Maksudnya inspirasinya Bang Opi ini benar-benar seperti hotel. Kenapa? Mulia. Iya. Bener lah. Dan ini juga seperti hotel yang harus kita wujudkan. Haris. Hotel semua dong. Orangnya juga terlihat Sofyan loh. Iya. Masih ada. Moga-moga nanti Bang Opi bisa jadi maharaja. Mudah-mudahan juga Maharaja bisa Kaisar. bisa berteman akrab sama Melia ya. Iya. Dan saya yakin nih bentar lagi jadi sultan deh. Iya, moga-moga. Amin. Saya sih Kalau berharap. misalnya nanti kampanye saya pengen teriak, Oyo! Oke. Oyo, Pak, kalau Oyo suka mainnya di gang-gang aja ya Pak. Iya. Saya pernah lihat tuh Pak. Apa? Ini rumah Oyo. Kayak di gang-gang Oke, gitu. jadi keinginan tekad untuk maju ini karena melihat potensi yang ada Iya. di daerah Condet. Karena paham. Iya, pengen ngelihat itu dan pengen supaya itu nyata gitu loh Pak. Jadi Bang Opi itu keinginannya menurut saya sederhana. Tetapi iya. sebenarnya kok yang sederhananya susah diwujudkan. Iya. Apa gitu. Jadi kebanyakan mungkin yang lain tuh wah terlalu pikirannya tuh mau tidak membumi. Iya. Kalau Bang Opi itu masih membumi karena beliau mungkin tinggal di sana, Iya. tahu kebutuhan-kebutuhan di sana seperti apa. Kan daerah apa sih? Kan misalnya ada Condet. di daerah pertanakan, ini daerah perkebunan. Kalau di situ daerah apa gitu mas saya? Di sana tuh kuliner ya. Kalau Condet sebenarnya berwarna loh Pak. Iya. Condet. Ya, apa deh? Iya sekarang yang jual minyak wangi ada. Ada. Makanan kuliner ada. Ada. Terus otomotif juga ada. Otomotif ada di sini. jual minyak wangi, Ada hitung minyak duit wangi. seperak, rakus makanan Makanan sapi sapi. pitak pale sisi soleh Pak. Cepet nyambernya. Lenong. Jadi Bang Opi ini nyalek Iya. untuk DPRD DKI. Iya, Jakarta. DPRD DKI Jakarta. Mewakili siapa? Dono, Kasino atau Indro? Itu warkop. DKI Itu kan. warkop. Ya. Ya mudah-mudahan aja terwujud ya Pak. Ya kita Masih berdoa. Latihan kampanye lah, latihan kampanye coba. Tapi saya iya pengen tahu bagaimana nanti Bang Opi ketika berhadapan dengan masyarakat kita di masyarakat sebuah- nih, kita kita masyarakat. Assalamualaikum masyarakatnya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah masyarakat yang hadir di daerah Condet. Nah, itu apa yang Kan mau di Oh gitu. telah hadir di Iya. sini Pak Opi Kumis. iya. Nama aslinya. Oh iya, Pak Jangan, Mukhtar Pak. Lutfi Iya, Pak Mukhtar yang akan Lutfi. sedikit memberikan pengarahan dan Iya. juga harapan kepada warga Iya. Ciletan dan Condet. Iya. Waktu dan tempat kami persilakan. tar. Ya. Pak Mukhtar. Dan apabila mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Mukhtar. Iya. Siapa tahu nanti Pak Mukhtar Lutfi Betul. bisa yang namanya Menjelaskan. menjalin aspirasi Iya. kita. Iya. Ya kan? Iya. Karena kalau Pak, tidak ini yang caleg siapa? Iya, yang kampanye dia. Kenapa lu yang Ini ngomong terus mulu? terusan, Kita kan Pak. opening. Iya. Silakan Pak Mukhtar, waktu dan tempat baik, kami oke, persilakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barangkali sebetulnya saya sih udah lama tinggal di sini nih, Ibu. Coblos Mukhtar! Kan gue Mukhtar Lutfi. Iya. Iya. Pokoknya kira-kira begitulah, Pak. Ya, saya relawan militan soalnya. Pokoknya kira-kira begitulah, Pak. Mudah-mudahan ya. Amin. Tapi orang Bentar. apa nih?
Ceritanya fotonya Muhtar. Iya. Oke. Tapi ini orang harus paham loh ya. Iya. Nanti orang nyarinya kalau nggak tahu, Opi Kumis nggak ada. Itu. Nah, Muhtar Lutfi. Iya, Nih. nama asli saya Muhtar Lutfi. Nanti bisa kan? MOU atau Muchhtar. Oh, Ya. Muchhtar. Muchtar. Atau Iya. gini ya, minimal gini, kan nggak ada fotonya kan Iya. DPD Iya, ya. iya. Nanti tolong bisa lah pesan ke KPU. DPD bukannya ada fotonya? DPRD nggak ada ya? DPRD. Nggak DPD ada ada. fotonya. Iya. Kita bisa usulkan ke KPU, tolong khusus buat Muhtar Lutfi ini, M-nya itu dibentuk kayak kumis. Iya ya ditandain. Ditandain. Iya ditandain. Jadi orang bilang ya, Pak. Iya. Ya mudah-mudahan aja Pak, itu kan niat dan cita-cita. Tapi Amin. Bang Opi sebelumnya, Iya. ini kan banyak juga teman-teman kita juga yang masuk caleg, sampai dia menjual rumah lah, motor, harta bendanya dia hanya untuk mending kalau dia keterima misalnya. Nah ini Bang Opi persiapan dananya ini bagaimana nih? Udah siap stres belum? Nah, Kalau saya begini Pak, jadi kalau yang ajak saya merasa saya masih punya barangkali teman potensi mau gitu diajak, saya sih siap aja. Cuman kalau seperti materi apa segala macam, saya barangkali belum sanggup. Jadi tapi kalau untuk untuk ngebantu yang ngajak saya boleh gitu. Jadi Saya tahu nih, dalam dunia politik ini namanya mokondo. apa itu? Modal konstituen doang. Benar, mantap. Iya. Tapi punya harapan Punya untuk harapan. ya namanya meningkatkan atau menghidupkan Cilitan dan Iya, Condet. saya di Condet tuh banyak banget Pak ide-ide Pak. Seperti kan sekarang Pak banyak anak-anak muda Pak yang demen bongkar-bongkar motor. wah, tapi nggak bisa masang. Iya bukan Ini diajarin masang. Iya, karena Pak, itu saya pernah anak muda main yakin-yakin aja bongkar motor, gigi satu mundur saya Pak. Salah, begitu, ngegiling. Jadi tadi potensi. Iya. Ada motor atlet. Ini kalau bisa ini jangan diceritakan ke masa di konstituen dia di dapil dia. Bahaya ini. Sampai apa tadi mundur segala. Jadi saya pengen tuh di Condet tuh sebetulnya di daerah saya tuh Pak ada wadah gitu Pak. Untuk Yang gurunya ada, tinggal pemerintah yang bayar bulanannya. Anak-anak sekolah montir tuh gratis di situ. Supaya mereka nanti kalau udah punya keterampilan kan paling dikit walaupun di emper-emper rumah dia bisa buka bengkel motor tapi yang bener. Satu gang. jadi sebenarnya Bang Opi itu sebenarnya ada beberapa yang sudah disiapkan tuh kayak seperti balai latihan sebenarnya. Ada ya sebetulnya udah. Cuman kadang-kadang kan mereka tuh juga nggak tahu seperti itu. Itu penjelasan mungkin yang itu kayak kurang ya Pak. Iya. Kalau di bidang sesuai dengan Bang Opi, seni Budaya. dan budaya. Ya. Nah, Ada nggak misal target atau Rencananya. program untuk daerah dapilnya? Iya, sebetulnya udah ada sebenarnya tempat-tempat wadah itu kayak Sanggar gitu ada di sana? Sanggar, Langgar ada juga ada. balai rakyat. Oh, ada balai rakyat. Cuman terkadang Pak suka kaku di dalamnya. Karena di pilok tadi. Enggak. Lu udah cerita ayam cemani udah hilang. Gimana sih lu? Suka kegok di dalamnya Pak. Jadi kalau suka ada keluhan Nggak cair, sih. nggak cair. Iya. Bang Opi, kenapa sih Kos? Gue mau latihan di situ, sanggar gue nggak bisa, nggak boleh. Nah itu yang saya mau tahu kenapa nih, ya kan? Apa sebetulnya? Padahal kan yang ngelola gedung kesenian itu kan udah ada gajinya ya Iya, Pak. betul. Iya, jadi mungkin gue juga nanya sama sanggar ini, mungkin ya lu abis latihan nggak mau bersihin lagi, Iya, nggak mau nyapu lagi, nggak mau ngepel lagi gitu. Coba Ini, deh. Bang Apa ya? Muhtar. Ya, namanya harus itu Iya, Muhtar. Muhtar. Bang Muhtar. Muhtar. Udah siap belum? Kalau menjadi anggota dewan tuh godaannya luar biasa. Harta, tahta, sama wanita kelima. Kalau saya sih Wanita kelima. Cukup wanita aja nggak pakai kelima, kenapa sampai kelima? Khusus kan. Oh iya khusus. ya jadi gini, harta tahta wanita. Iya. Sebetulnya kalau wanita saya kayaknya berhenti sih, kalau dibilang orang bilang berhenti, saya takut nanti ada ujian ya Pak. Iya, betul. Sekuat mungkin saya tidak jalan situ lagi. Oh, tidak mungkin terganggu oleh wanita lagi. Nggak mungkin lah Pak. Terganggu wanita oleh udah. pria jangan-jangan. Nggak juga lah Pak. Mungkin. Nggak juga lah Pak. Iya Pak. Iya Udah masa empat loh. ada sambal kampung kita cocol tak ucul. Ya paling kagak kita mesti punya pikiran yang jernih Iya, lah Pak. iya. Jadi kalau yang uang barangkali Pak. Harta memang nih. Harta. Kalau saya sih memang berpikir ya mudah-mudahan Allah jaga itu Pak. Kalau kita punya paling kalau saya berpikir yang penting
kita cukup buat kita, buat istri, anak, cucu paling ya. Yang standar-standar aja Pak. Sekarang kalau saya kan orangnya demen ngumpulin Pak. Sekarang saya Bapak boleh ke rumah saya. Punya pesantren kan? Iya, saya punya pesantren juga. Alhamdulillah. Di Cimande tuh. Itu pure nggak bayaran Pak, yatim piatu silakan. Semuanya di sana ya. Di sana. Udah ada berapa itu santri-santri? Santrinya sekarang 175 orang. Itu mulainya katanya ngerintis mulai kecil. Iya dari 3.000 meter Pak, sekarang 1 hektar. Sekarang 1 hektar ya. Nur Hidayah Barokah Cimande. Nur Hidayah Barokah Cimande. Oh namanya, nama. Ya, jadi wakafnya itu punya Kiai Dayat. Nur Hidayah itu. Nur Hidayah. Barokah ya barokah, daerahnya di Cimande gitu. Berkah jadi berkah. Luar biasa. Nah sekarang Bapak kalau main ke rumah saya nggak pernah punya Yang di rumah yang mana nih? Kan ada 4 tadi. Di rumah, Yang di Condet. Oh, di rumah istri yang ketiga. Oh, yang ketiga. Enggak, maksudnya biar lebih jelas. Kita kira keberatan ya. Kita malah jelasin. Di istri yang ketiga. Yang ketiga. Ya, saya punya rumah, sebelahnya saya bikin saung. Saya nyiapin barang-barang walaupun tidak banyak, nggak ada harganya, tapi buat saya nggak pamrih. Karena saya demen kumpul gitu loh Pak. Jadi gini, saya dulu kalau pengen ngopi nggak punya duit, ini bibir kayaknya sampai mau nyengser nih Pak. Kayak mau jatuh gitu. Iya. Pengen kopi, nggak punya duit tuh gimana ya gitu. Nah jadi saya berpikir itu. Sekarang kita punya duit syuting sedikit saya beli kopi. Saya rentetin tuh Pak di kawat tuh. Di saung tuh. Rentetin semua. Ya ada mie instan, ada telur, ada wifi, rak piring sendiri, kamar mandi sendiri. Itu silahkan siapa aja datang ke situ. Ini nggak ada terbuka. Ya nggak ada urusan kita sama kita pencalekan, iya, betul, pejabat. Itu jauh sebelum saya apa-apa, saya udah mulai niat. Karena saya sampai sekarang. Sherlock. Boleh datang ke rumah, lihat. Itu kopi di tembok saung Pak. Jenis kopi apa aja ada. Ada. Cuman lihat dulu Cuman air nggak ada ya. Lihat semuanya hampir kadaluarsa. dia nyediain kopi, nggak nyediain air panas. Iya. Gitu. Jadi saya memang senang. Jiwanya memang udah jiwa peduli. Jiwanya jiwa peduli. Tapi menurut gue ya, sebagai figur baru, pendatang baru di dunia perpolitikan daerah, Bang Opi memang sudah lengkap, semuanya lengkap ya. Sudah lengkap ya. Sudah sampai 4 berarti lengkap kan? Oh lengkap. Udah. Maksudnya tadi lengkap. programnya ada 4 programnya. Dengan kebudayaan, UMKM, Duku, itu kan. Iya. Lengkap sudah. Aman ya? Iya. Semoga sebenarnya apa yang mau diinginkan oleh Bang Opi ini menjadi sebuah amanah nantinya kalau misalnya megang amanahnya. Jangan lupa Bang Opi, saya walaupun sebagai teman kalau ada sesuatu dengan masalah Bang Opi, saya pasti akan yang ngomong pertama saya pasti. Iya, boleh. Siap. Ini jaket supaya menjaga juga. Jas sudah siap pakai jas belum? Saya mudah-mudahan di hari-hari apa udah siap pakai jas. Cuman saya bilang jas selalu ukurin. Ini saya bingung Pak, tangan saya kayaknya pendek sebelah. Loh kok bisa gitu? Nggak tahu saya. Saya Pak kalau pakai jas Pak, kadang-kadang ini pas Pak. Iya, yang ini kelebihan. Padahal dia ngukur pas Pak katanya. Oh, gue tahu masalahnya. Apa? Itu kutukan sendal kanan semua. Iya.